dan di ujung telepon kami sudah bersama dengan pengamat sosial Bapak Antoni Tonggo. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi Ende. Semangat ya, semangat kunci diri itu berapa ini? Semangat dari Yogyakarta. Baik. Ende harus semangat juga. Baik, ya. Jadi kalau dengan semangat, imun tubuh kita membaik dan ini salah satu kunci untuk melawan virus corona, Pak Antoni ya? Ya benar sekali. Harus Baik. semangat, harus optimis ya. Pak Antoni, ini hari keberapa Anda mengunci diri? Hari ke-10, tetapi itu untuk resmi bersama dengan warga masyarakat lain. Tetapi saya sendiri sudah masuk hari ke-14. Ya, ini istilah yang kurang familiar, tetapi ini Anda memilih untuk menggunakan kunci kampung, kunci diri. Kenapa Pak Antoni? Ya, karena itu bahasa yang paling mudah dimengerti oleh semua orang, semua masyarakat dari yang sekolah maupun tidak sekolah itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata dalam bahasa asing seperti social distancing, lockdown, itu hanya kalangan tertentu yang bisa mengerti. Sehingga harapan kita untuk orang menjaga jarak itu tidak bisa serentak orang mulai. Baik. Ada yang masih membandel karena dia tidak mengerti. Oke, jadi Anda mulai mempopulerkan istilah tersebut agar ini bisa tembus di segala kalangan, begitu Pak Antoni? Betul. Lebih kalau Anda bisa mempopulerkan bahasa Anda itu jauh lebih bagus lagi. Tapi arti dari kunci diri atau kunci kampung yang dimaksud adalah jaga jarak atau physical distancing tersebut, Pak Antoni ya? Betul, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Ini jadi kalau misalnya ada yang membandel, menurut Pak Antoni tadi bisa jadi karena dia tidak terlalu mengerti dengan istilah dalam bahasa asing tersebut ya? Betul, hambatan komunikasi adalah persoalan linguistik, persoalan bahasa. Baik, selain persoalan linguistik atau bahasa, saya sempat membaca tulisan Anda terkait dengan tanggapan Anda yang menyatakan bahwa social distancing ini masih bersifat himbauan yang membuat masyarakat kita ini akhirnya punya pilihan untuk tidak melakukan karena ini masih sifatnya himbauan. Kalau sudah aturan, ini ada unsur kewajiban dan juga jika melanggar itu ada hukumannya, begitu Pak Antoni ya? Betul. Jadi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ini? Kalau himbauan itu sifatnya sangat lemah. Orang merasa saya ikut bisa, tidak ikut juga tidak apa-apa. Karena himbauan. Karena tidak ada hukumannya, tidak ada yang ancaman penjara atau ancaman sanksi apa tidak ada. Sehingga orang ada yang mengerti takut dengan penyakit, ya dia lakukan, tapi ada yang tidak paham itu, dia tidak akan melakukan itu. Karena kurang unsur menakutkan itu dalam tanda kutip begitu. Tidak ada tekanan, padahal ini berhadapan dengan negara. Negara itu kan punya otoritas dan negara itu harus melakukan sifatnya represif. Mewajibkan orang. Anda merasa kecuali dia sudah mengajukan dari membatalkan aturan itu dari MK. Baru tekanan itu tidak ada, tapi kalau selama tidak ada batalan aturan itu dari MK, ya itu harus diberlakukan dan bersifat represif, pesan kepada warga. Saya juga sempat membaca bahwa Anda merasa bahwa Pemda ND ini harus mencari celah hukum untuk menerapkan sanksi bagi para pelanggar, Pak Antoni ya? Iya benar. Jadi bagian hukum di Pemda ND harus coba mencari-cari, ada perda, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, apapun lah yang bersifat regulasi, itu harus dipakai untuk melengkapi SK Bupati ND nanti, supaya bisa melakukan tekanan kepada publik bagi yang masih melanggar terhadap menjaga jarak antar fisik ini. Jadi nanti pemerintah bisa melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang tidak taat jaga jarak ini, Pak Antoni ya, kalau sudah ada aturan tersebut. Itu dilengkapi dalam SK Pak Bupati atau peraturan Bupati nanti. Oke, jadi ini bisa dilakukan dalam kondisi normal, apalagi kalau sudah kondisi darurat, Pak Antoni ya? Ya, kondisi darurat kita tidak bisa lagi berbicara tentang demokrasi. Ya, dalam keadaan darurat seperti ini kita tidak bisa bicara lagi tentang persuasif, edukasi, tentang kemanusiaan. Toh melakukan tekanan juga bagian dari kemanusiaan juga. Ya. Jadi ini sudah masuk dalam kondisi darurat menurut Anda dan harus segera ada aturan tersebut? Betul, harus ada aturan yang pokoknya naikkan levelnya, naikkan tingkat himbauan social distancing atau jaga jarak ini
naikkan dari himbauan menjadi aturan, masuk Oke. ke dalam peraturan bupati. Baik. Jadi bicara soal aturan ini ya, pemerintah Kabupaten Ya. Sika baru-baru ini sudah mengeluarkan aturan untuk mengkarantina wilayah ya. Dan ND ada desakan dari publik, kalau kita lihat di media sosial dan juga perbincangan-perbincangan lepas itu sudah sangat ingin agar dikarantina wilayah ini. Pak Antoni bagaimana? Ya, karantina wilayah ini kalau saya tidak salah itu belum menjadi Kebijakan. otoritas daerah, Baik. tapi sampai saat ini masih menjadi otoritas pusat ya. Sehingga saya kira ND meskipun publik mendesak kepada bupati, mungkin Pak Bupati juga akan kesulitan. Tetapi saya dengar rencana Pemda ND untuk mengkarantinakan warga yang mau datang atau yang dicurigai itu sudah bagus sekali ya, menyediakan di Stadion Marilonga. Mungkin nanti bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain, gedung-gedung Baranuri atau apapun bisa dipakai kalau memang sudah menjaga pasiennya. Nah, itu yang wajib dilakukan oleh Pemda. Iya. Dan wajib pula memastikan bahwa setiap orang yang datang itu wajib menjalani karantina. Tidak boleh ada yang lolos. Bahkan sekarang yang sudah lolos ini harus dicari kembali. Yang sudah menyebar di masyarakat di desa-desa harus dicari kembali untuk masukkan kembali ke karantina. Iya. Karena memang sudah naik sekali ini pelaku dalam pemantauan ya, sampai 500-an, naik 100 hari dalam satu hari, Pak Antoni. Memang secara sosiologis kita melihat bahwa ada gelombang eksodus masyarakat dari kota besar atau dari negara-negara tujuan PKI, PKW, itu ada gelombang besar untuk eksodus dalam waktu sekarang ini dan ke depan akan membanjiri terus ke Indonesia, termasuk ND, karena orang ND ini banyak yang merantau ke Jawa, banyak yang merantau ke luar negeri dari PKW-PKI ini akan menjadi gelombang besar untuk mereka pulang kampung. Oke. Nah, jadi kalau mereka pulang kampung ini harus pastikan mereka masuk ke karantina yang diawasi pemerintah. Tidak boleh percaya kepada karantina mandiri ya, karena kita tidak bisa memastikan orang menjalani atau tidak. Betul. Apalagi tanpa ada aturan yang tadi ya, yang mewajibkan begitu. Hanya himbauan saja. Saya kira keputusan Pemda ND untuk mengkarantinakan orang, menyediakan secara massal di gedung di Marilonga itu adalah satu keputusan yang sangat tepat. Daripada mengharapkan orang karantina mandiri tidak terpantau. Oke. Jadi Anda setuju dengan wacana pemerintah daerah yang akan mengkarantina pendatang ini di Stadion Marilonga begitu? Ya, saya setuju. Stadion Marilonga dan gedung-gedung lain yang fasilitas publik lain yang bisa dipakai kalau memang jumlahnya sudah membludak. Kalau itu kalau itu terjadi semua Pak warga Antoni, ini itu wajib mendukung keputusan dari Pak Bupati untuk karantina massal. Baik, kalau itu terjadi Pak Antoni, tidak karantina mandiri lagi. Kalau itu terjadi Pak Antoni, ada catatan apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah ketika nanti memberlakukan itu? Jadi setiap ada yang datang di karantina 14 hari di tempat-tempat tertentu, salah satunya ditetapkan tadi di Stadion Marilonga. Ya, ada dua catatan. Ada dua catatan yang harus diperhatikan dalam selama masa karantina. Nomor satu, ya catatan pertama adalah bantuan psikologis kepada semua pasien. Karena belum terkontaminasi saja, belum dicurigai kontaminasi virus saja, itu kan sudah down mentalnya. Sudah merasa bahwa virus ini terlalu kuat dibanding kekuatan manusia. Ya, ini kan sudah menurunkan imunitas tubuhnya. Paranoid ini ya. Nah, ketika divonis mereka dalam masa karantina, itu kan mereka sudah memvonis dirinya menjadi orang berpenyakitan. Belum lagi stigma masyarakat. Masyarakat menjauhi mereka, ini merusak mental mereka untuk merasa mereka akan hopeless ya, hilang kepercayaan diri, hilang harapan hidup. Dan itu yang boleh dibilang kekuatan virus akan jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya kepada virus itu sendiri. Untuk menghapus stigma tersebut, harusnya mereka ini disebut pahlawan karena membantu pemerintah begitu Pak Antoni ya. Saya kira begitu ya, masyarakat ini harus mengubah pola pikirnya bahwa setiap orang yang terjangkit ini yang kedapatan
yang masuk dalam karantina massal ini tidak boleh menganggap mereka ini sebagai orang yang jauh, sebagai aib begitu, tidak. Tidak boleh begitu. Bahkan kita harus menganggap mereka pahlawan. Kenapa begitu? Dengan mereka masuk terdeteksi, maka kita yang lain diselamatkan juga. Betul. Sepakat soal itu, Pak Antoni. Tidak boleh memfitnah mereka, memperburuk kondisi mereka, menjijik, rasa jijik terhadap mereka, itu tidak boleh. Jangan sampai ODP kita kurang untuk dijangkiti virus. Betul, Pak Antoni, kalau misalnya ODP kita kurang bisa jadi karena orang enggan melapor karena takut stigma-stigma itu muncul, begitu ya? Bisa, satu bisa stigma, yang kedua orang bisa takut divonis. Kalau dia divonis maka merusak mental dia. Oke, baik. Ya, jadi kita harus merubah pelan-pelan stigma itu agar ODP ini merasa tidak terbebani dengan status orang dalam pemantau. Oke. Pak Antoni, terakhir ini ya. Kalau Anda misalnya ini kalau kita melepaskan ada aturan yang pemerintah daerah dibatasi dengan aturan yaitu pemerintah pusat yang hanya bisa mengkarantina wilayah, walaupun ada beberapa yang sudah dalam tanda kutip bandel sudah mengkarantina wilayah, Anda dalam posisi setuju atau tidak segera dikarantina? Saya setuju ya, karantina wilayah itu saya setuju sekali. Sebenarnya karantina wilayah ini hanya istilah baru. Oke. Tetapi isinya itu sudah merupakan aspirasi publik, sudah ada. Apa itu isinya? Isinya cuma mendisiplinkan jaga jarak fisik tadi. Oke, baik. Yang kedua, tidak ada keluar masuk orang dari dan ke daerah terjadi. Hanya ini yang masih terus dilakukan begitu ya di sini, masih terus diperbolehkan. Yang ketiga, memastikan orang dalam keadaan karantina bagi tamu atau pendatang. Ini saya kira istilahnya saja yang baru, tetapi isinya sudah sesuai dengan keinginan publik. Jadi sudah tidak ada publik yang menolak, yang tidak mendukung karantina wilayah. Saya kira tidak ada. Ya, karena corona ini bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh kita semua yang harus kita perangi bersama. Ancaman bagi semua kita. Oke. Baik, Pak Antoni, terima kasih untuk tanggapannya pagi ini. Dan ini bisa menjadi variabel pembanding, kemudian juga ide-ide gagasan Anda ini kemudian bisa juga kita upayakan. Kalau memang baik, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh pemerintah ya. Ya, Mbak Desi. Selamat pagi. Selamat pagi.